Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah anak-anak, sekarang kita sudah memasuki tema 2. Kita akan belajar dari tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajarannya bermain dengan jujur dan kerjasama dengan teman. Seperti biasa ya anak-anak, kita akan membuat komitmen terlebih dahulu. Komitmennya adalah saya akan mengikuti pelajaran dan menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Apakah anak-anak sudah siap? Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, mampu menyebutkan macam-macam bentuk benda. Yang kedua, mampu membaca teks puisi anak dengan lafal, intonasi, dan mimik yang tepat. Dan yang ketiga, mampu melengkapi kalimat berdasarkan isi puisi. Mata pelajaran matematika, mampu menuliskan hasil perkalian bilangan cacah yang hasilnya sampai 100 dengan menggunakan penjumlahan berulang. Pelajaran SPDP, pertama, mampu menjelaskan karya imajinatif 3 dimensi. Yang kedua, mampu menyebutkan bahan dalam membuat karya seni 3 dimensi. Pelajaran yang terakhir, PJOK, mampu mempraktikkan variasi berjalan, berlari, dan melompat. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Sudah siap? Perhatikan video berikut ini. Kita akan bernyanyi secara bersama-sama. Tirukan videonya ya. Nah anak-anak, di dalam lagu tadi kalian mengenal bentuk-bentuk benda. Sekarang kita akan mengenal bentuk benda. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat video berikut ini. Perhatikan videonya ya anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya.
Hari ini kita akan belajar tentang bentuk benda dan juga perkalian dari buku tematik 2B, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk kita ikuti bersama. Hari ini kita akan belajar dulu tentang bentuk benda. Di sini ada bermacam-macam bentuk benda. Waktu kelas 1 kalian sudah belajar kan tentang bahwa kita akan mulai dari bentuk benda yang pertama. Bentuk benda yang pertama adalah kerucut. Seperti ini bentuknya. Nah, contoh benda yang berbentuk kerucut pertama, kon es krim. Yang kedua, topi petani atau kita menyebutnya caping. Lalu benda yang ketiga, nasi tumpeng. Kalian pernah lihat kan nasi tumpeng? Bentuknya seperti kerucut. Contoh benda yang kedua, benda berbentuk tabung. Bentuk tabung seperti ini. Benda yang berbentuk tabung diantara lain adalah botol minum, drum, dan juga galon. Semua benda itu dapat kita temui di rumah. Benda yang ketiga adalah balok. Contoh benda yang berbentuk balok biasa kita temui antara lain lemari. Kalau di dapur biasanya kulkas dan juga tempat pensil. Benda selanjutnya adalah benda yang berbentuk kubus. Perhatikan bentuknya. Kita dapat menemukan benda yang berbentuk kubus. Contohnya seperti dadu, rubik, dan juga kotak kado. Yang terakhir berbentuk bola. Contoh benda yang berbentuk bola, bola basket, bola voli, dan juga globe. Nah, anak-anak, gimana? Seru kan video tadi? Sekarang di sini Ibu mempunyai beberapa gambar. Kita akan mengenal bentuk benda kembali. Gambar yang pertama itu ada topi pesta. Nah, kira-kira topi pesta ini menyerupai apa ya anak-anak? Topi pesta ini berbentuk kerucut. Gambar yang kedua itu ada global. Tadi seperti apa ya di dalam video? Globe berbentuk bola. Gambar yang ketiga adalah celengan. Nah, celengan ini berbentuk apa ya anak-anak? Celengan berbentuk tabung. Gambar yang keempat adalah kado. Nah, di sini kadonya berbentuk apa anak-anak? Kado berbentuk balok. Dan gambar yang terakhir adalah rubik. Di dalam video tadi, rubik berbentuk apa? Rubik berbentuk kubus. Nah, anak-anak, mudah bukan mengenal berbagai macam bentuk benda? Kalian bisa mencari benda-benda di rumah yang berbentuk kubus, berbentuk balok, berbentuk tabung, berbentuk kerucut, dan berbentuk bola. Anak-anak, sekarang kita akan mengenal perkalian bilangan cacah. Untuk menentukan hasil perkalian dua bilangan,
dapat dilakukan dengan menggunakan penjumlahan berulang. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa melihat video berikut ini. Perhatikan dengan baik ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkalian bilangan cacah. Perkalian dapat kita gunakan dengan cara penjumlahan berulang. Contohnya, terdapat 3 buah kelompok kelereng. Masing-masing kelompok terdapat 2 buah kelereng. Nah, kita dapat menghitungnya dengan cara berarti 2 ditambah 2 ditambah 2. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 2. 3-nya ditulis dahulu karena ada 3 kelompok, baru dikali 2. 2 adalah masing-masing isi dari setiap kelompok tersebut. Maka perkaliannya 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, contoh berikutnya, misalnya ada 4 kelompok dadu. Masing-masing kelompok ada 3 buah dadu. Maka dijumlahkan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 3. Kenapa 4? Karena ada 4 kelompok dan masing-masing terdapat 3 buah dadu. Maka 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan? Sekarang kita dapat mengerjakannya di latihan buku tematik 2B. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dah. Bagaimana anak-anak? Mudah dan seru kan belajar tentang perkalian bilangan cacah? Di sini ibu mempunyai contoh. Nah, ada 4 permen. Kalau misalnya dipisah-pisah, permennya terdiri dari 2 permen dan 2 permen. Nah, ini bentuk perkaliannya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Bagaimana anak-anak? Sudah paham atau belum? Kalau kalian belum paham, kalian bisa tanyakan pada wali kelas kalian masing-masing. Atau boleh juga bertanya kepada orang tua kalian. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar membaca puisi. Kalian bisa melihat puisi dari buku tematik 2B halaman 19. Ibu akan bacakan puisinya. Kalian menyimak ya anak-anak. Sudah siap? Pagi yang indah. Suara kokok ayam menyambut datangnya pagi. Mentari kembali menyinari bumi di atas bukit yang tinggi, menghalau dinginnya pagi, menghapus tetesan embun di antara pohon yang rimbun. Terdengar kicauan burung yang hinggap di dahan, mengagungkan kuasa Tuhan. Di pagi hari yang indah, para petani pergi ke sawah. Anak-anak berangkat sekolah. Para ibu merapikan rumah. Oh, sungguh pagi yang indah. Nah, anak-anak, bagaimana? Bisa kan caranya membaca puisi?
Nanti kalian bisa berlatih sendiri ya cara membaca puisi yang baik dan benar. Anak-anak, jika tadi kalian sudah mendengarkan cara membaca puisi, sekarang kita akan mendeklamasikan puisi. Kira-kira apa itu mendeklamasikan puisi? Mendeklamasikan puisi artinya menyajikan puisi dengan gerak dan ekspresi wajah atau mimik yang tepat. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat mendeklamasikan puisi dengan baik. Yang pertama, pahamilah isi puisi dengan baik. Yang kedua, kenali ekspresi puisi tersebut. Apakah gembira, sedih, atau tenang? Bagaimana anak-anak? Belajar puisi itu menyenangkan kan? Sekarang kita akan belajar tentang karya imajinatif 3 dimensi. Kira-kira apa itu karya imajinatif 3 dimensi? Ada yang tahu? Yuk kita lihat pembahasan berikut ini. Karya imajinatif 3 dimensi adalah hasil karya yang memerlukan ruang karena mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contoh karya imajinatif 3 dimensi adalah yang pertama, itu ada guci. Yang kedua, patung. Yang ketiga, vas bunga. Yang keempat, dadu. Yang kelima, robot. Nah, anak-anak bisa cari contoh yang lain yang ada di dalam rumah kalian masing-masing. Bahan untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi adalah plastisin, tanah liat, dan bubur kertas. Kira-kira caranya bagaimana ya? Langkah membuat mainan dari plastisin. Yang pertama, ambil plastisin dan letakkan di telapak tangan. Remas-remas plastisin agar mudah dibentuk. Yang kedua, setelah diremas-remas, bentuklah plastisin menjadi berbagai jenis mainan sesuai dengan kreasimu. Untuk menghasilkan karya imajinatif 3 dimensi, dibutuhkan kerjasama yang baik dengan kelompok. Wah, ternyata seru ya pelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu akan membuat rangkuman pembelajaran. Bahasa Indonesia, kalian tadi sudah menyebutkan macam-macam bentuk benda. Ada kerucut, ada tabung, ada kubus, ada bola, dan ada balok. Kalian tadi juga sudah belajar tentang membaca puisi. Nah, membaca puisi harus dengan lafal, intonasi, dan mimik yang tepat. Sudah belajar juga tentang mendeklamasikan puisi. Nah, matematika, kalian tadi sudah mengenal perkalian bilangan caca. SBDP, kalian tadi sudah belajar tentang karya imajinatif 3 dimensi. Masih ingat kan karya imajinatif 3 dimensi itu apa? Jangan lupa belajar di rumah dengan sungguh-sungguh ya anak-anak.
Untuk tugas hari ini, Bahasa Indonesia, kalian akan melakukan penilaian harian 1 atau PH ke-1. Nanti PH-nya berupa Google Form yang akan dikirimkan oleh wali kelas kalian masing-masing. Untuk matematika, kalian akan mengerjakan latihan soal dari buku tematik 2B halaman 13-14 nomor 1-5. Dilanjutkan bagian F nomor 1-5. Tugas langsung dikerjakan di buku tematik 2B. Untuk PJOK, nanti akan diadakan pengambilan nilai tentang variasi berjalan, berlari, dan melompat. Ini berupa video ya anak-anak. Nah, nanti dikirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Tetap semangat ya anak-anak dalam mengerjakan tugas. Anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.